Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama kami Dapodik Official, yang mana untuk video kali ini admin akan menyajikan mengenai linearitas bidang studi sertifikat pendidik guru dengan mata pelajaran yang diajarkannya di sekolah. Karena banyak kawan-kawan atau sahabat operator yang bertanya, mungkin pertanyaan ini datangnya dari guru masing-masing, apa sih mata pelajaran yang bisa terhitung di saat pengentrian data di Dapodik, sehingga mata pelajaran tersebut bisa dihitung jamnya, dan ini berguna untuk tunjangan guru, sertifikasi guru maksud saya. Nah, di sini ada beberapa yang ingin saya sampaikan, bahwa memang untuk linearitas mata pelajaran sertifikat pendidik ini dengan mata pelajaran yang diajarkan seseorang guru, itu memang ada ketentuan yang mengaturnya. Jadi disinilah admin hadir di tengah-tengah sahabat operator, bahkan guru, ingin mengupas tuntas dan memberikan penjelasan bagaimana sebenarnya proses linearitas ini antara yang tertulis di sertifikat pendidik dengan mata pelajaran yang diajarkan di kelas. Sebelum admin bercerita lebih lanjut, tentunya admin berpedoman mempunyai landasan ataupun tolak ukur tentang masalah linearitas sertifikat pendidik ini. Nah, berbicara masalah linearitas sertifikat pendidik dengan mata pelajaran yang diajarkan, kita berpedoman kepada Peraturan Menteri Nomor 16 tahun 2019 ya. Di sini admin akan langsung membuka. Nah, di sini terlihat bahwa admin berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 tahun 2016 tentang penataan linearitas guru bersertifikat pendidik. Artinya Permen nomor 16 tahun 2019 ini adalah merupakan penyempurna atau pelengkap daripada Permen nomor 46 tahun 2016 ya. Jadi sebelum Permen nomor 16 tahun 2019 ini ada, dulu kita memakai nomor Permen nomor 46 tahun 2016, tetapi setelah itu disempurnakan dan lebih lengkap, maka Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan Permen baru, yaitu nomor 16 tahun 2019. Nah, di sini admin akan menjelaskan mata pelajaran yang ada di sertifikat pendidik dan mata pelajaran apa yang bisa diajarkan sehingga nanti jamnya bisa dihitung. Oke, kita mulai dari sesuai dengan topik kita hari ini. Admin khusus membahas tentang
linearitas itu jenjang SMA ya. Jadi di dalam permen ini sebenarnya diatur semua tingkat mulai dari TK sampai dengan SMA. Tetapi khusus untuk hari ini karena admin juga kebetulan mengelola di jenjang SMA, maka admin hanya akan memberikan penjelasan pada jenjang SMA saja. Yang pertama kita lihat untuk bidang studi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan atau kita singkat dengan PPKN untuk kurikulum 16 dan 13 ya. Itu nama bidang studi sertifikat yang tertulis di sertifikatnya ada 3 macam, yaitu pendidikan kewarganegaraan atau PPKN dengan nomor kode 154, kemudian pendidikan kewarganegaraan atau PKN dengan kode 084, kemudian 30110 pendidikan kewarganegaraan. Jadi ada 3 macam sertifikatnya ya. Nama mata pelajaran sertifikat itu ada 3 macam untuk bidang keilmuan atau mata pelajaran PPKN ya. Jadi di sini keterangannya linear dengan kode sertifikat 154. Artinya ini pendidikan kewarganegaraan 084 ini dan 310 ini itu linear dengan 154 atau pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Artinya yang 2 ini ya, yang 2 ini sertifikat yang 2 ini itu cocok dengan kode sertifikat 154 yang di atas ya. Seperti itu ya. Jadi intinya kalau bidang studinya sertifikatnya kodenya 154, 084, 310 itu bisa mengajar mata pelajaran atau bidang keilmuan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Kemudian seterusnya bahasa Indonesia pada kurikulum 2613 itu ada 2 jenis sertifikat pendidiknya, sahabat semuanya. Yang pertama bahasa Indonesia dengan kode 156, kemudian satu lagi bahasa Indonesia sastra dengan kode 087. Jadi untuk mata pelajaran bahasa Indonesia ini ada 2 sertifikatnya ya, 2 macam. Ya, kemudian di sini keterangannya linear dengan kode sertifikat 156. Artinya bahasa Indonesia sastra ini itu sesuai cocok atau cocok dengan bahasa Indonesia dengan kode 156. Artinya sama ya. Kemudian matematika umum kurikulum 26 atau 2013 itu ada 3 bidang studi sertifikasinya. Yang pertama dengan kode 180 yaitu matematika, kemudian 094 juga matematika, kemudian ada 318 juga matematika ya. Di sini keterangannya yang 2 ini 094 dengan 318 ini linear dengan 180, artinya linear dengan matematika ini ya. Jadi seperti itu. Artinya cocok ya. Kemudian bahasa Inggris juga, kalau bahasa Inggris sepertinya ada beberapa juga, ada tiga macam untuk bidang studi bahasa Inggris. Itu ada 3 macam bidang studi sertifikasinya. Yang pertama 157 dengan bidang studi bahasa Inggris, kemudian 090 bahasa Inggris juga, kemudian 311 bahasa Inggris juga. Jadi ada 3 macam kode bidang studi sertifikasinya ya itu. Jadi di sini keterangannya linear dengan kode sertifikat 157. Artinya ketiga macam ini, ketiga macam sertifikat ini tuh cocok dengan ini 157. Ya, artinya linear ya. Kemudian untuk seni budaya. Kemudian seni budaya ini ada, ini sepertinya agak banyak ya. Ada beberapa macam kode dan bidang studi sertifikasinya. Yang pertama 217 seni budaya, kemudian 104 seni budaya dan keterampilan, kemudian 562 seni rupa umum, kemudian 568 seni musik klasik, 569 seni musik non klasik,
570 seni tari, 571 seni kerawitan, 572 seni pedalangan, kemudian 573 seni teater, 603 seni lukis, 604 seni patung, kemudian 566 seni lukis khusus lainnya, kemudian 641 pemeranan, kemudian 642 tata artistik. Jadi banyak ya, kalau bidang keilmuan seni budaya ini banyak nama sertifikasinya itu ya. Artinya mapel yang tertulis di sertifikat pendidik itu banyak ya. Jadi ada sekitar berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ya. Jadi 14 mapel, 14 kode bidang studi sertifikasinya itu 14 untuk mata pelajaran seni budaya ya. Jadi di sini keterangannya di poin 104 ini di kanan pojok kanannya keterangannya linear dengan kode sertifikat 217. Berarti untuk kode kesenian budaya dan keterampilan dengan kode 104 ini itu cocok dengan kode 217 atau seni budaya ya, seperti itu. Kemudian seni rupa khusus lainnya juga harus dikonfirmasi kode sertifikat 603 atau 604 ya. Jadi ini linear, tetapi harus dikonversi dulu ke 603 atau 604. Artinya seperti ini, 603 seni lukis, kemudian 604 seni patung ya. Jadi harus dikonversi dulu agar dia nanti bisa linear, seperti itu sahabat ya. Kemudian pendidikan jasmani, kemudian ada 2 mapel dan kode ada 2 nama bidang studi sertifikasinya, yaitu kode 220 dengan nama pendidikan jasmani olahraga, kemudian 107 pendidikan jasmani ya. Jadi di sini keterangannya linear dengan kode sertifikat 220. Artinya yang 107 ini itu cocok atau linear dengan sertifikat jasmani olahraga dan kesehatan dengan kode 220. Oke, kemudian berikutnya prakarya. Prakarya di khusus kurikulum 13 ya. Ada beberapa di sini kode dan nama bidang studi sertifikasinya. Yang pertama 097 pengetahuan alam IPA terpadu fisika, ini biasanya untuk SMP ya. Kemudian fisika, kemudian 187 kimia, kemudian 110 biologi, kemudian 210 ekonomi, seni budaya, TIK, dan informasi teknologi dan komunikasi. Nah, jadi di sini semuanya ini bisa kita katakan bahwa prakarya ini merupakan suatu bidang keilmuan yang bisa dipakai oleh banyak bidang studi yang ada di sertifikat pendidik ya. Jadi sini banyak yang kalau disilahkan ke apanya bisa seperti bunglon barangkali menurut saya ya. Jadi bisa dipasangkan kemanapun. Nah di sini terlihat di bagian kanan keterangannya, guru yang memiliki sertifikat dengan kode 097 atau maksudnya yang ilmu pengetahuan alam IPA terpadu ini dapat mengajar mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan sesuai dengan 4 aspek dalam mata pelajaran prakarya. Nah, seperti itu. Jadi mapel sertifikasi dengan kode 97 pengetahuan alam IPA terpadu itu bisa mengajar prakarya. Ya, bisa mengajar prakarya dan maka jamnya itu akan terhitung. Seperti itu, sahabat ya. Kemudian yang fisika juga seperti itu. Yang fisika, yang kimia, biologi, ekonomi ya, itu semua
bisa mengajar mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan, dan jamnya akan terhitung. Ya, jadi ini merupakan seperti yang saya katakan tadi bahwa prakarya ini merupakan mata pelajaran yang bisa dipasangkan kemanapun, ya. Jadi bisa dipasangkan kemanapun. Nah, seni budaya juga bisa mengajar prakarya, teknik juga bisa. Kemudian teknologi informasi dan komunikasi juga bisa, juga linear, ya. Jadi di sini keterangannya linear dengan kode sertifikat 22224, ya. Jadi ini khusus sertifikat dengan kode 110 teknologi informasi dan komunikasi atau TIK itu cocok dengan kode sertifikasi teknologi informasi dan komunikasi atau TIK, ya. Jadi dari sekian banyak mata pelajaran ini, prakwira ini itu paling banyak kecocokannya dengan mapel-mapel yang lain, ya, terutama IPA, kemudian fisika, kimia, biologi, ekonomi, ya, semua cocok dengan mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Lalu kita langsung ke bawah. Ya, sebenarnya di sini banyak keterangannya, tapi untuk kawan-kawan nanti bisa lebih bisa di-download nanti permennya, nanti bisa dibaca di rumah supaya bisa terbaca semuanya. Ini untuk menghemat waktu. Kemudian kita masuk ke keterampilan. Mata pelajaran keterampilan khusus untuk kurikulum 2006 itu berdiri sendiri dengan kode sertifikat 227, ya. Jadi ini tidak bisa mengajar dengan mapel lain. Jadi kalau mata pelajaran yang tertulis di sertifikatnya itu keterampilan hanya bisa mengajar keterampilan. Kemudian begitu juga dengan sejarah, kurikulum 2013 juga berdiri sendiri, ya, hanya bisa mengajar mata pelajaran sejarah. Kemudian masuk ke peminatan matematika peminatan, ya, 2016-2013. Kode sertifikatnya itu ada 3, 180, kemudian 094, kemudian 318. Ya, di sini keterangannya linear dengan kode sertifikat 180. Jadi yang 094 dan 318 ini itu cocok atau linear dengan 180 untuk mata pelajaran matematika minat. Begitu juga dengan biologi untuk 2016-13. Biologi itu ada 4 macam yang studi sertifikatnya. Yang pertama biologi 160, kemudian 124, kemudian 321, kemudian 097. Dan ini linear dengan kode sertifikat 190. Jadi kode sertifikat 124 dan 321 ini itu cocok dengan 190 sini. Kemudian juga ilmu pengetahuan alam terpadu ini untuk SMP, ya, barangkali. Kemudian juga di sini keterangannya guru bersertifikat ilmu pengetahuan alam 097 dapat mengajar mata pelajaran biologi apabila memiliki kualifikasi akademik biologi. Artinya guru SMP kalau dia pindah ke SMA bisa mengajar biologi. Nah, itu, ya. Yang terpenting adalah memiliki kualifikasi akademik biologi. Kemudian fisika juga, kalau fisika ada 2 macam, yaitu fisika 184, yang kedua fisika 319, dan kemudian fisika 097. Ya, jadi fisika 319 ini cocok dengan kode sertifikat 184 yang di atas, ya. Kemudian pengetahuan alam IPA terpadu ini untuk SMP. Di sini keterangannya jelas seperti yang tadi, yang untuk biologi tadi, bisa mengajar mata pelajaran fisika apabila
memiliki kualifikasi akademik fisika. Artinya kalau dia guru SMP, kalau di SMP kan seperti yang kita tahu kan terpadu, jadi tergabung semuanya ya kan. Ada fisika, biologi, kimia dan sebagainya. Tetapi apabila sudah di SMA itu kan dipecah. Nah, di sini pengertiannya itu seperti itu. Kalau dia sertifikat pendidiknya itu di SMP bertuliskan ilmu pengetahuan alam IPA terpadu, kemudian dia pindah ke SMA, maka di SMA dia bisa mengajar ya mata pelajaran fisika asalkan kualifikasi akademiknya atau yang tertulis di ijazahnya yaitu fisika. Kemudian kimia juga ada ada 6 macam ya. 187, kemudian 320, 097, 505, 506, 838. Ada 6 macam ya. Kemudian yang 320 dibuat keterangan di sini cocok dengan kode sertifikat 187. Berarti yang 320 ini cocok dengan 187 ya. Kemudian ilmu tahun IPA terpadu ini seperti yang saya katakan tadi, ini itu SMP, boleh mengajar di SMA asalkan ijazahnya memiliki kualifikasi akademik kimia. Jadi boleh dia mengajar kimia di SMA asal ijazahnya cocok dengan atau memiliki kualifikasi akademik kimia. Kemudian kimia industri juga cocok dengan kode 505 dan 506. Jadi cocok dengan kimia industri dan kimia analis garis miring analis kimia ya. Jadi cocok yang dua ini cocok dengan ini. Kemudian teknik kimia, guru yang memiliki sertifikat dengan kode 838, artinya yang mempunyai teknik kimia dapat mengajar mata pelajaran kimia ya. Jadi kimia ini boleh, artinya seperti ini sahabat semuanya, mata pelajaran kimia boleh diajarkan oleh guru yang memiliki sertifikat kimia dengan kode 187, kimia dengan kode 320, IPA dengan kode 097, kemudian kimia industri dengan kode 505, kemudian kimia analis dengan kode 506, kemudian teknik kimia dengan kode 838 ya, seperti itu. Jadi artinya seperti itu. Kemudian kita masuk ke ilmu sejarah. Sejarah juga seperti itu. Ada tiga bidang studi sertifikasinya. Yang pertama 204, kemudian 117, kemudian 100 ya. Kemudian khusus untuk yang 117 ini itu linear dengan kode sertifikat 204, artinya cocok dengan atau sama dengan kode sertifikat 204. Dan untuk ilmu pengetahuan sosial, dan ini seperti yang IPA tadi ya, ini khusus untuk SMP. Jadi kalau guru SMP itu pindah ke SMA, dia bisa mengajar sejarah ya, walaupun di mata pelajaran tertulis di sertifikat pendidiknya ilmu pengetahuan sosial, tapi mereka bisa mengajar sejarah asalkan memiliki kualifikasi akademik sejarah di ijazahnya. Kemudian geografi juga linear dengan kode sertifikat 207 ya, geografi. Kemudian pengetahuan sosial seperti yang tadi juga, yang di SMP tadi juga, asalkan kualifikasi akademiknya geografi. Ekonomi, kemudian ekonomi ada banyak ini, ada 11 bidang studi yang tertulis di sertifikat untuk mata pelajaran ekonomi. Pertama 2010 ekonomi, kemudian 540 akuntansi, 543 perbankan, 697 perbankan syariah, 615 pemasaran, 541 penjualan, 542 perdagangan, 544 asuransi, 545 koperasi dan seterusnya. Ya, ini banyak untuk mata pelajaran ekonomi, banyak yang bisa diajarkan oleh guru yang bersertifikat ini ekonomi, akuntansi, perbankan, pemasaran dan sebagainya. Ya. Kemudian sosiologi juga seperti itu, sahabat semua. Sosiologi itu ada beberapa
kode nama bidang studi sertifikasinya ada 3. Yang pertama bidang studi sosiologi dengan kode 214, kemudian 214 antropologi, kemudian 100 ilmu pengetahuan sosial. Jadi di sini di kolom keterangan guru bersertifikat pendidik ilmu pengetahuan sosial dapat mengajar mata pelajaran sosiologi apabila memiliki kualifikasi akademik sosiologi. Ya, jadi untuk sosiologi ini ada 3, ya, ada tiga sertifikat, 3 macam mapel sertifikatnya, ya, yaitu 214, 215, kemudian 100. Ya, jadi artinya ketiga guru yang memiliki sertifikat ini bisa mengajar sosiologi. Dan jamnya akan linear dan akan terbaca dan akan dihitung dan untuk pencairan tunjangan sertifikasi guru. Kemudian bahasa sastra juga seperti itu, ya, ada 2 macam, 156 dan 087. Kemudian bahasa dan sastra Inggris ada 3 macam sertifikat pendidiknya, 157, 090 dan 311. Bahasa Jerman juga, bahasa Prancis, bahasa Arab juga. Bahasa Arab ini ada 4 bidang studi sertifikatnya. Yang pertama 167 bahasa Arab, kemudian 085 juga bahasa Arab, kemudian 239 bahasa Arab, kemudian 314 bahasa Arab. Nah, yang ketiga poin ini 085, 239, 314 ini cocok dengan 167. Nah, artinya mapel khusus bahasa Arab yang memiliki sertifikat bahasa Arab hanya bisa mengajar bahasa Arab, jadi tidak bisa dia mengajar bahasa lain. Jadi kalau dia sertifikat bahasa tertulis di sertifikasi bahasa Arab, dia mengajar PPKN misalnya, atau sejarah, itu tidak akan linear, ya, karena dia tunggal, ya. Bahasa Arab hanya bisa mengajar mata pelajaran bahasa Arab. Bahasa Mandarin juga begitu, sama, ya. Kemudian antropologi juga, nah, ya, bagi sekolah yang masih mengajarkan ilmu antropologi juga dapat dilihat di sini, ya, bisa dibaca. Kemudian BK juga. Nah, BK ini khusus untuk BK ini sepertinya berdiri sendiri, sahabat semua, baik itu kurikulum 16 dan kurikulum 13. Guru BK ini berdiri sendiri, jadi dia tidak bisa mengajar. Kalaupun dia mengajar maka tidak akan linear, ya. Dan di Dapodik juga yang dihitung itu berdasarkan jumlah murid, bukan jam mengajar, karena guru BK memang tidak dituntut untuk mengajar. Kemudian TIK juga ada 2, ada 4, kemudian 2204, 330, kemudian 1110, kemudian 523, ya. Jadi TIK ini ada 4 macam bisa mengajar TIK, ya. Ada 4 macam bidang studi sertifikatnya untuk bisa mengajar TIK. Kemudian muatan lokal atau mulok, ya. Mulok ini banyak juga nih, ada sekitar 6, ya. Ada bahasa Jawa, ada bahasa Madura, bahasa Sunda, bahasa Bali, ya, kemudian bahasa daerah lainnya. Ini ada 6 untuk muatan lokal. Jadi di sini harus dikonversi ke kode sertifikat 746. Artinya akan cocok dia ke bahasa Jawa asalkan kualitas akademiknya yaitu bahasa Jawa. Kemudian pendidikan luar biasa, ya, ini khusus untuk guru mapel atau guru pembimbing khusus, ya. Ini sepertinya yang sekolah yang bakat istimewa sepertinya itu, CIBI, ya, pendidikan luar biasa yang yang macam SLB gitu kali, ya, SMA LB kali. Ini sepertinya kayak SMA LB luar biasa. Jadi ini juga tunggal seperti BK tadi, dia tidak bisa. Dia memiliki guru pendidikan luar biasa hanya bisa mengajar mata pelajaran pendidikan luar biasa. Oke, jadi seperti itu kira-kira sahabat semuanya.
Itulah yang bisa admin sampaikan dan jelaskan tentang proses linearitas mata pelajaran sertifikat pendidik dengan mata pelajaran yang diajarkan di sekolah. Jadi setelah ini kami berharap tidak ada lagi kawan-kawan semuanya, terutama para guru, bertanya-tanya sertifikat saya ini kira-kira saya bisa mengajar apa. Jadi tidak lagi seperti itu. Kenapa? Karena untuk linearitas ini kita tidak bisa memakai atau menggunakan logika. Kita semua harus berlandaskan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 16 tahun 2019. Jadi tidak ada lagi Bapak Ibu guru yang menggunakan logika atau merasa-rasa, tidak bisa ya. Permen nomor 16 tahun 2019 ini dibuat oleh Kementerian untuk mempertegas mata pelajaran yang cocok atau yang linear. Jadi mulai dari sekarang saya berharap dan saya himbau juga para guru sebelum mengikuti PPG, jadi tolonglah berhati-hati, tolong dicocokkan dengan ijazahnya masing-masing ya. Jangan nanti ijazahnya lain yang diambil untuk sertifikasi lain, maka nanti dia tidak akan linear. Jadi saya harap cocokkanlah mata pelajaran yang ada di ijazah dengan nanti mata pelajaran ketika PPG ya. Jadi seperti itu ya, agar tidak terjadi masalah-masalah di kemudian hari yang sampai detik ini admin masih banyak mendengar keluhan-keluhan itu. Mungkin itu saja yang bisa admin sampaikan. Nanti akan admin buatkan di bawah di kolom keterangan nanti untuk mendownload permen nomor 16 tahun 2019 ini. Ya, mungkin itu saja. Apabila ada kata-kata admin yang tidak berkenan atau kurang jelas, admin mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.